Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat sekalian yang kami kasihi. Kembali kita bertemu di dalam setiap ibadah kita pagi hari ini. Biar setiap kasih karunia Tuhan melingkupi setiap kita. Nah, kita akan memulai setiap ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya undang Bapak Ibu Saudara semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan setiap ayat hafalan kita dari Ibrani 11 ayat 1. Mari kita mau mengucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Amin. Memang benar bahwa iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita lihat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan saat ini kita akan menyiapkan setiap hati kita untuk boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memasuki setiap altar Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita untuk kita boleh masuk lebih dalam lagi. Kita mau mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita mau bermazmur bagi nama Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas Kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau bermazmur bagi nama-Nya. Kita mau katakan Tuhan Engkau sungguh mulia bagi kami. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan
Kekasih Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita tabiskan ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kepada kita dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan dengan penuh kesetiaan memelihara perbuatan tangannya. Turunlah ke atas kita sekalian kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, mulai dari awal sampai akhir ibadah ini. Amin. Mazmur 86 ayat 5 berkata, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mengembalikan setiap pergumulan kita mau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau mengaku setiap dosa-dosa kita mau letakkan semua di kaki salib Tuhan. Kita mau katakan, Tuhanku, bila hatiku kawan terluka oleh tingkah ujarku. Tuhan, kami mau datang. Kami Tuhan yang selalu melukai teman dan sahabat kami. Kami yang selalu bertutur semena-mena Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Tuturku yang tak semena dan aku tolak orang berkesan. Ampunilah Tuhan. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku Yesus yang sungguh baik bagi kami.
Terima kasih Tuhan, karena Tuhan yang selalu memberi kami pengampunan. Kami Tuhan yang selalu membuat luka buat sahabat kami, buat teman kami, buat suami kami dan anak-anak kami. Tuhan, Engkau mengampuni kami. Bahkan Tuhan, tutur kata kami yang semena-mena, Tuhan juga mengampuni kami Tuhan. Dan Tuhan, kami tahu Yesus, Engkau Allah yang menanti setiap kami untuk kami berserah. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk semua hal, hak istimewa yang Kau berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan, kami lepas dosa, kami lepas dari dosa kami. Itu semua bukan semata-mata dari kami Tuhan, tapi dari pengorbanan Engkau Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Bila semakin hari dan semakin ke depan Tuhan, kami boleh Tuhan terus memberi yang terbaik. Kami terus boleh Tuhan mengurangi saat kami menyakiti orang. Kami boleh tahu Tuhan hal-hal yang membuat orang sakit. Kami boleh tahu Tuhan di mana Tuhan kami harus duduk diam Tuhan dan terus memendam amarah kami. Kami mengampuni dan hanya mengampuni yang kami keluarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Kau Allah yang terus hadir buat setiap kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan setiap pergumulan, setiap dosa-dosa kami, setiap kesalahan kami Tuhan. Kami terima pengampunan dari Engkau. Haleluya Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, seperti halnya di dalam Alkitab, di Yesaya 12 ayat 1-3 berkata, pada waktu itu Engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun Engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan Engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari air mata keselamatan. Amin. Setiap kita sudah selalu memperoleh keselamatan dari Tuhan kita. Dan maka kita mau bersorak, kita mau membawa berita kepada dunia bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan penebus segala dosa kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan sekaligus kita akan mempersembahkan persembahan kita bersama-sama. Mari kita angkat satu pujian, kita harus membawa berita. Kita mau bersorak buat Tuhan kita. Kita mau membawa berita damai buat dunia ini. Sekaligus kita mau membawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita. Mari Bapak Ibu kita sorak-sorai bersama-sama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa
menebus dosa kita semua. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena Kau jadi remang pagi dan remang jadi siang kan, kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Mari kita mau bersaksi pada dunia tentang kuasa darah Kristus kita. Kita mau katakan bahwa Dia adalah penebus dosa kita. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah Kristus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena Kau jadi remang pagi dan remang jadi siang kan, kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Kuasa Kristus, Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. mari kita satu dalam doa. Sungguh besar Tuhan anugerah-Mu atas kami. Engkau Allah yang mengampuni kami, Engkau Allah yang memberkati kami. Bahkan Tuhan, Engkau layakkan kami untuk kami boleh memberikan persembahan ini. Tuhan berkati dan Tuhan sertai setiap pengelola persembahan kami. Sehingga persembahan kami Tuhan boleh menjadikan kepanjangan tangan kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan setiap persembahan ini dalam kuat tangan-Mu. Haleluya Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat percaya Tuhan kita mau mempercayai setiap kepercayaan kita, memperbarui setiap iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dan kita akan menyiapkan setiap hati kita untuk kita boleh diberikan kebenaran firman Tuhan, untuk boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Kita mau sembah Tuhan kita dengan satu pujian bejana. Kekuatan di dalam setiap jiwa kita, dan ketenangan setiap batin kita ada di dalam setiap hadirat Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan, mari kita tersungkur di kaki Tuhan dan rasakan hadirat Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku,
di kakimu. Rasakan hadiratmu, akan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk Shalom jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi ini karena anugerah Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kembali. Dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Bahkan kami bersyukur karena di minggu kedua di bulan September ini Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk datang memuji Tuhan, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu akan berbicara, Roh Kudus menolong kami semua, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan bisa dipahami, dimengerti, dan dalam pertolongan Tuhan, kami juga mampu melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pagi ini saya akan menyampaikan tentang tetap teguh dalam pengharapan. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terdapat dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-25. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan penggembaraanku, akan ipuh racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, seperti saya katakan tadi bahwa di tengah-tengah situasi kondisi yang semakin sulit,
akhir-akhir ini firman Tuhan menyatakan kepada kita semua bahwa kita harus tetap memiliki pengharapan, bahkan pengharapan yang saudara dan saya miliki harus tetap kita pegang teguh. Itulah sebabnya pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, tetap teguh di dalam pengharapan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagian yang baru kita baca tadi adalah tulisan dari Yeremia sendiri. Dialah yang menulis kitab Ratapan ini, dan sebenarnya isinya itu adalah bagaimana ungkapan emosional daripada Yeremia ketika melihat kehancuran Yerusalem. Tembok-tembok Yerusalem sudah dihancurkan. Bahkan orang-orang Yehuda dibawa ke dalam pembuangan ke Babel. Itulah sebabnya seperti yang dicatat di dalam bagian pertama dalam surat dalam kitab Ratapan ini, dalam Ratapan 1 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4 di sana dikatakan, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Jadi isi daripada kitab Ratapan ini, bahkan bagian yang baru saja kita baca tadi di dalam pasal 3, mulai dari ayat yang ke-15 sampai pada ayat yang ke-20, bagaimana ungkapan emosional daripada Yeremia menyaksikan keruntuhan atau kehancuran kota Yerusalem. Tetapi di tengah-tengah hilangnya harapan, di tengah-tengah persoalan pergumulan yang dihadapi oleh Yeremia berkaitan dengan kota Yerusalem, berkaitan dengan orang-orang Yehuda pada waktu itu, Yeremia masih memiliki secercah pengharapan. Dia masih memiliki harapan di dalam Tuhan. Itulah sebabnya di dalam ayatnya yang ke-21 di sana dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saudara dan saya sebagai orang Kristen pun dituntut oleh Tuhan supaya kita tetap memiliki pengharapan di dalam Dia. Di tengah-tengah situasi kondisi yang semakin sulit, di tengah-tengah pergumulan persoalan yang kita hadapi hari ini, Alkitab menuntut kita, Tuhan memerintahkan kita supaya kita tetap memiliki pengharapan. Bahkan kehidupan kita harus tetap teguh di dalam Dia, tetap teguh di dalam pengharapan. Nah, kita akan melihat beberapa alasan mengapa saudara dan saya harus tetap teguh di dalam pengharapan. Nah, saudaraku, ada satu kisah tentang seorang ibu yang melakukan perjalanan ke sebuah kota dengan menggunakan perahu kapal, saudara, menggunakan kapal. Nah, di tengah-tengah perjalanan ketika kapal sedang ada di tengah laut, terjadilah badai yang begitu hebat. Kapal ini pun mulai oleng. Semua penumpang mulai berteriak histeris ketakutan. Kenapa? Karena mereka takut akan tenggelam. Tapi sang ibu ini duduk di tempat tidurnya dengan tenang sambil dia berdoa, saudara. Nakoda kapal yang melihat penumpang yang lain sedang takut, yang lain sedang menangis, sedang berteriak histeris, tetapi ibu ini sedang duduk sendiri di tempat tidurnya sambil berdoa. Nakoda kapal jadi bingung. Lalu kemudian nakoda kapal ini mendekati ibu tersebut, lalu kemudian bertanya, "Ibu, kenapa penumpang-penumpang yang lain sedang takut? Penumpang-penumpang yang lain menangis, berteriak histeris karena ketakutan kapal ini akan tenggelam. Kenapa ibu duduk diam di tempat tidur ibu?" Ibu ini pun menjawab, "Suami saya 20 tahun yang lalu sudah meninggal. Dan anak pertama saya juga 5 tahun yang lalu sudah meninggal. Anak kedua saya tinggalnya di kota di mana kapal ini nanti akan berlabuh. Kalau seandainya kapal ini tenggelam dan saya mati," kata ibu tersebut, "saya akan bertemu dengan suami dan anak saya yang pertama yang sudah meninggal terlebih dahulu. Tapi kalau kapal ini selamat dan akhirnya kapal ini bisa berlabuh di pelabuhan, maka saya akan bertemu dengan anak kedua saya yang tinggal di sana. Itulah sebabnya saya tidak takut, karena saya punya pengharapan." Nakoda kapal ketika mendengar cerita dari ibu ini pun terdiam. Dan singkat cerita, kapal ini pun kemudian bisa melewati badai yang hebat ini.
Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, saudara dan saya pun harus tetap memiliki pengharapan di dalam Dia. Di tengah-tengah pergumulan yang hebat, di tengah-tengah persoalan yang pelik, saudara dan saya harus tetap memiliki pengharapan, karena Tuhan menjamin kehidupan saudara dan saya. Dalam satu buku yang ditulis oleh Dr. Shane Lopez, dia mengatakan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara harapan dan kehidupan seseorang. Harapan memainkan peranan yang penting dalam kehidupan seseorang, kata Dr. Shane Lopez. Ya, mengapa dia katakan memiliki peranan yang penting dalam kehidupan seseorang? Pengharapan itu memiliki peranan yang penting karena dikatakan 3 hal. Yang pertama, orang yang hidup dalam pengharapan itu akan lebih sejahtera dari orang lain. Ya. Jadi kalau seseorang memiliki pengharapan, hidupnya lebih sejahtera dari orang lain. Itu kata Dr. Shane Lopez. Apa korelasinya antara hidup sejahtera dengan pengharapan? Ternyata menurut Dr. Shane Lopez ini bahwa harapanlah yang menggerakkan seseorang untuk mengejar apa yang penting bagi dia. Sehingga kemudian secara tidak langsung terjadilah peningkatan setahap demi setahap sampai kepada pencapaian apa yang menjadi kerinduan atau keinginan orang tersebut. Sehingga orang yang hidup dalam pengharapan, dia akan lebih sejahtera dari orang yang tidak hidup di dalam pengharapan. Yang kedua, kata Dr. Shane Lopez, bahwa orang yang hidup dalam pengharapan itu akan memiliki kesehatan yang lebih baik dari orang yang tidak memiliki pengharapan. Apa korelasinya? Apa hubungannya pengharapan dengan kesehatan? Apa hubungannya, apa korelasinya pengharapan dengan umur yang panjang? Menurut Dr. Shane Lopez, bahwa orang-orang yang memiliki pengharapan akan terus berusaha berpikir positif dan mau mengubah cara hidup untuk lebih sehat. Sehingga kemudian umur orang yang hidup dalam pengharapan itu lebih panjang daripada orang yang hidupnya tidak memiliki pengharapan. Lalu yang ketiga, kata Dr. Shane Lopez, bahwa orang yang memiliki pengharapan itu akan membuat dia menikmati kesehatan yang lebih baik dari orang lain. Menikmati kesehatan yang lebih baik dari orang lain. Dan ini juga punya kaitannya dengan umur yang panjang. Seperti dikatakan tadi. Jadi, kalau seseorang memiliki pengharapan, bukan hanya secara fisik saja dia memiliki keuntungan, tapi secara rohani dia juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, itulah sebabnya dari bagian yang sudah kita baca tadi, mengapa saudara dan saya harus tetap teguh di dalam pengharapan. Yang pertama saudara, dalam Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-25 yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, saudara dan saya harus tetap teguh dalam pengharapan. Karena saudara dan saya masih punya Tuhan yang setia. Kita masih punya Tuhan yang setia. Perhatikanlah dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25, di sana dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara lihat bahwa bagaimana Yeremia menguraikan tentang kesetiaan Tuhan yang luar biasa terhadap dirinya dan juga terhadap bangsa Israel. Memang kalau sepintas kita baca mulai dari ayat yang ke-15, bagaimana Yeremia menguraikan tentang keluh kesah, ungkapan emosionalnya. Dikatakan di sana bahwa seolah-olah Tuhan lupa terhadap dia. Di sana dikatakan, sangkaku hilang lenyaplah kemasuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ayat yang ke-19, ingatlah akan sengsaraku dan penggembaraanku. Ayat yang ke-20, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam jiwaku, di dalam diriku. Ayat yang ke-21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Dan mulai dari ayat yang ke-22, yang dibicarakan oleh Yeremia bukan lagi besarnya persoalan dia.
Bukan lagi kesedihan-kesedihan yang diungkapkan, tapi yang dibicarakan oleh Yeremia adalah besarnya kesetiaan Tuhan. Memang besar pergumulan Yeremia, tapi menurut Yeremia lebih besar kasih setia Tuhan dalam hidupnya daripada pergumulan yang dihadapi. Itulah sebabnya mulai dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25, saudara bisa baca di sana. Yang diungkapkan oleh Yeremia adalah bagaimana Tuhan setia terhadap dia. Bagaimana Tuhan juga setia terhadap orang-orang Yehuda. Bagaimana Tuhan setia terhadap saudara dan saya. Inilah yang harus kita pegang teguh dalam kehidupan kita. Saudara dan saya harus tetap teguh di dalam pengharapan. Karena saudara dan saya masih punya Tuhan yang setia. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan yang saat ini kita hadapi, kita mesti ingat bahwa saudara dan saya tidak seorang diri. Kita masih punya Tuhan yang begitu setia menemani kita. Amin saudara. Kita masih punya Tuhan yang begitu setia menyertai kita. Kita masih punya Tuhan yang setia menjaga kita. Kita masih punya Tuhan yang setia memberkati kita sampai hari ini. Bahkan terbukti sampai minggu kedua bulan September ini. Saudara dan saya tetap ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada teman pendeta yang bercanda dikatakan bahwa tahun 2020 ini sebenarnya itu hanya ada 2 bulan, yaitu Januari dan Februari. Sisanya mulai bulan Maret bahkan sampai nanti Desember, bahkan mungkin sampai awal tahun 2021. Katanya ini ajang latihan untuk masuk di dalam masa kesusahan, ya. Jadi dalam Alkitab dikatakan nanti suatu hari nanti kita akan masuk dalam masa kesusahan bagi orang-orang yang tidak percaya Yesus, bagi orang-orang yang tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, dia akan masuk di dalam masa tribulasi. Dan menurut pendeta ini dikatakan bahwa ini ajang latihan bagi kita. Ya, ajang latihan. Jadi belum kesusahan yang sesungguhnya, belum masa tribulasi yang sesungguhnya. Ini baru ajang latihan, sambil bercanda saudara. Jadi bulan yang tahun 2020 ini sesungguhnya hanya ada 2 bulan masa yang enak dilewati, hanya Januari dan Februari. Sisanya itu penuh dengan kesulitan. Tapi ingat saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, ya, bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Jadi saudara dan saya masih punya Tuhan yang begitu setia. Saudara dan saya harus teguh di dalam pengharapan, karena kita masih punya Tuhan yang setia. Melewati tantangan, melewati pergumulan, melewati persoalan yang berat sekalipun, saudara dan saya harus tetap teguh di dalam pengharapan. Karena kita masih punya Tuhan yang setia. Kita berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka satu persatu mulai ambruk. Mereka satu persatu mulai kecewa, mulai putus asa, mulai hilang harapan. Tetapi saudara dan saya, kita tetap teguh di dalam pengharapan karena kita masih punya Tuhan yang setia. Bahkan firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia, Tuhan Yesus, tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Puji Tuhan, kita bersyukur. Mari kita tetap teguh dalam pengharapan karena kita masih punya Tuhan yang setia. Yang kedua saudara, mengapa kita harus tetap teguh dalam pengharapan? Karena selalu ada berkat yang baru setiap pagi. Amin saudara. Ayat yang ke-23 berkata begini, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Puji Tuhan. Selalu baru tiap pagi. Apa yang kita pikirkan ketika kita bangun pagi hari? Selalu yang kita dengar informasi tentang korban corona. Kita dengar informasi berbagai macam kejadian-kejadian yang luar biasa membuat kita menjadi khawatir, membuat kita menjadi takut. Terjadi inflasi secara ekonomi dan seterusnya, berbagai macam prediksi ke depan yang membuat kita menjadi takut. Tapi ingat, saya mau beritahukan pagi hari ini, ya, saudara dan saya harus tetap teguh dalam pengharapan. Kenapa? Karena selalu ada yang baru dalam hidup kita. Apa yang baru? Ada berkat yang baru. Ayat 23 berkata, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan. Jadi seberat-beratnya pergumulan yang dihadapi oleh Yeremia, dia selalu melihat dan juga selalu merasakan berkat Tuhan yang baru setiap pagi. Itulah sebabnya dia ucapkan, dia ungkapkan di sana, selalu baru tiap pagi.
besar kesetiaan-Mu. Saudaraku, kita harus tetap teguh dalam pengharapan. Karena Tuhan senantiasa memberkati kita dan memberi berkat yang baru setiap pagi. Ada kekuatan baru yang kita akan miliki setiap kita bangun pagi, amin. Ada sukacita yang baru yang Tuhan akan berikan kepada kita ketika kita bangun pagi, amin. Ada kemampuan yang baru yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ada pengharapan yang baru yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Setiap pagi selalu baru. Meskipun hari-hari yang kita lewati, hari-hari yang berat, hari-hari yang penuh dengan pergumulan, tapi Tuhan jamin ketika kita bangun pagi, kita selalu mendapatkan sesuatu yang baru. Siapa yang tidak senang kalau menerima sesuatu yang baru? Dan Tuhan berikan itu kepada kita, berkat yang lebih daripada berkat yang diberikan oleh dunia ini. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 127 ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi luar biasa Tuhan kita. Pada waktu saudara dan saya tidur pun kita sudah diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita bangun pagi hari, kita menikmati dan merasakan berkat-berkat yang baru setiap pagi, itu kata Yeremia. Dan ini juga pengalaman saudara dan saya. Amin. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu selalu menikmati berkat-berkat yang baru setiap hari. Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk bersungut-sungut. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh. Karena Tuhan selalu berikan berkat yang baru setiap pagi. Terima berkat itu dengan ucapan syukur. Hanya orang-orang yang selalu mengeluh, hanya orang-orang yang selalu bersungut-sungut, yang tidak pernah menikmati berkat-berkat baru setiap pagi. Ketika kita bangun pagi dengan ucapan syukur, disitulah kita akan menikmati, merasakan berkat Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Dan sebagai kesimpulannya di dalam ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25, Yeremia berkata begini, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Ini jadi alasan yang kuat bagi Yeremia. Beratnya pergumulan, beratnya persoalan yang dialami oleh Yeremia. Bahkan Yeremia itu dijuluki sebagai nabi yang cengeng. Karena dia sering menangis. Dia sering meratap melihat Yerusalem, melihat orang-orang Israel yang hidup di dalam dosa. Tetapi masih ada secercah harapan. Masih ada cahaya pengharapan yang dia lihat. Itulah sebabnya dia ungkapkan di dalam pasal 3 ini. Ayat yang ke-24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Dan ayat yang ke-25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Mari kita jadikan Tuhan sebagai pengharapan kita. Dan kita harus tetap teguh di dalam pengharapan. Karena ada dua alasan. Pertama, karena kita masih punya Tuhan yang baik. Haleluya. Tuhan kita, Tuhan Yesus Allah yang begitu baik. Dia sudah mati bagi saudara dan saya. Dia berikan jaminan kehidupan yang kekal. Dan yang kedua, Dia juga jamin hidup kita hari lepas hari. Dia selalu berikan berkat yang baru tiap pagi. Bahkan ketika saudara dan saya tertidur pun, Dia berikan berkat itu bagi saudara dan saya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara, dan kiranya perlindungan Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam hidup kita hari demi hari. Tuhan berkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang sudah menjadi bagian dalam hidup kami. Hamba berdoa dan menyerahkan setiap jemaat Tuhan dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan apapun yang dialami. Tuhan, Engkaulah penolong kami semua. Tuhan, Engkaulah yang memberikan kekuatan bagi kami semua di tengah-tengah kesulitan oleh karena dampak pandemi virus corona hari ini. Kami percaya jaminan dari Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah senantiasa menyediakan berkat yang baru bagi umat-Mu, bagi jemaat-jemaat agape, bagi setiap anak-anak Tuhan yang berharap dan mengasihi Engkau. Tuhan memberkati. Hamba menyerahkan program pelayanan gereja Tuhan jemaat agape ke dalam tangan Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Rekan-rekan pelayan, para penatua majelis, para guru-guru sekolah minggu dan pengurus gereja diberkati oleh Tuhan. Kami semua yang sudah
melayani Tuhan, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, kami percaya Tuhan akan membalasnya berlipat kali ganda dalam setiap pekerjaan dan juga pelayanan kami. Bapa yang baik, berdoa juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati negeri kami, Tuhan menolong supaya negeri kami mampu melewati krisis yang saat ini sedang terjadi, secara khusus dalam bidang kesehatan, pandemi virus corona yang jumlahnya makin meningkat setiap hari. Tapi kami percaya ada waktu Tuhan di mana bangsa kami akan melewati pergumulan ini, dan kami semua akan diberikan kelepasan dan kebebasan dari ikatan sakit penyakit ini. Terima kasih Bapa, berkati para pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke daerah sekalipun, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Berkati gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya, Tuhan pakai kami semua untuk menjadi alat-Mu, menjadi garam dan terang, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa menyerahkan Sinode dan STT, menyerahkan hamba-hamba Tuhan, menyerahkan para misionaris yang melayani. Tuhan juga memberkati mereka semua. Terpujilah nama-Mu. Hamba juga berdoa dan menyerahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang memperoleh kasih karunia di minggu ini, karena Tuhan tambahkan setahun usia mereka. Tuhan juga yang senantiasa menyertai dan memberkati mereka pribadi lepas pribadi dalam kehidupan keluarga maupun pekerjaan usaha mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sempurnakanlah doa kami pada pagi ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan yang sudah disampaikan kiranya boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Dan saat ini saya undang Bapak Ibu Saudara semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau menutup setiap ibadah kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah sesuai dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Lebih sungguh lagi kita mau katakan, kiranya Engkau Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Firman Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Itulah sebabnya terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Puji syukur kehadirat Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang membuat kita bisa sampai dengan hari ini bertahan, sampai dengan hari ini masih mengadakan kasih karunia Tuhan. Itu semua adalah berkat karunia Tuhan. Dan ibadah kita sudah selesai, tetap taat dengan aturan dari pemerintah untuk kita boleh menghadapi bersama-sama pandemi COVID ini, dan tetap andalkan kekuatan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menyertai setiap langkah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Allah itu kasih.